Ketika Bu Sri Mulyani berbicara tentang utang dan pernyataannya secara tak langsung harus menyinggol pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, dia dimaki dan dicerca. Dia dianggap tak profesional. Menjadi masalah manakala Deputi Balitbang Partai Demokrat Yan Harahap turut menanggapi pernyataan Menteri Keuangan tersebut. Melalui akun Twitter pribadinya, Deputi Balitbang Partai Demokrat tersebut menilai bahwa kini Sri Mulyani mulai terkena virus menyalahkan pemerintah sebelumnya. Menkeu menyampaikan pernyataan yang menyebut tingginya utang Indonesia saat ini merupakan warisan masa lalu. Dia tak menyebut rezim, namun berbicara tentang bailout krisis 1997-1998 lebih dari 20 tahun lalu. Sri Mulyani mengkritisi utang yang seharusnya bukan kewajiban negara, namun pemerintahan saat itu justru melakukan bailout dan menjadikannya hutang itu milik negara. Itu terkait kasus BLBI yang hingga saat ini masih panas dan tak kunjung selesai, bahkan setelah lebih dari 20 tahun. Adakah itu bukan beban pemerintahan Jokowi atas duit yang tak pernah dihutangnya? Menjadi aneh ketika justru Yan Harahap seolah tersinggung dan merasa bahwa Sri Mulyani sedang bicara tentang utang zaman pemerintahan sebelumnya, yakni periode 2004 hingga 2014. Kalau mau bicara tentang polisi utang, ini kita bisa debat, tapi nggak usah benci-bencian, nggak usah apalagi sampai bilang-bilang pakai bahasa-bahasa yang kasar, menurut saya nggak perlu. Menanggapi pernyataan Sri Mulyani, Yan Harahap mengatakan bahwa Menteri Keuangan tersebut tengah kewalahan dengan utang negara yang kini semakin menggunung, terlebih di masa pemerintahan saat ini. Benarkah Jokowi kewalahan atas hutang yang makin menggunung tersebut? Karena yang berbicara dengan nada seperti itu adalah kader Demokrat. Pantas kiranya data kita ungkap. Ketika data kita ungkap, mau nggak mau, menyebut rezim sebelumnya adalah sebuah keharusan bagi sebuah perbandingan. Ketika banyak dari mereka yang selalu mengatakan bahwa hidup di zaman Jokowi makin susah, ada baiknya kita melihat apa itu susah. Biasanya, orang yang susah hidupnya adalah mereka yang tak mampu beli beras. Setuju dong. Adakah harga beras terlalu mahal pada zaman Jokowi sehingga banyak orang kelaparan? Harga beras hari ini adalah antara 9.000 hingga 11.000 rupiah. 7 tahun yang lalu saat awal Jokowi menjabat presiden, harga beras juga setara dengan itu. Artinya, bila ada kenaikan, itu sangat kecil. Bandingkan dengan era sebelumnya. Pada 2004, harga gabah kering berdasarkan 651 observasi gabah berbagai jenis di 14 provinsi. Pada Juni 2004, harga gabah terendah di tingkat petani adalah Rp847 per kilogram. Itu ditemukan di Bali, sementara harga tertinggi yakni sebesar Rp1.750 per kilogram di Kalimantan Tengah. Harga beras berada pada kisaran Rp3.000 per kilogram. Dan dalam 10 tahun atau pada 2014 telah naik menjadi Rp10.000. Ini berarti naik 330% kan? Itu dari sisi beras. Sekarang kita bicara lauk yang paling enak, daging. Harga daging sapi pada 2004 adalah Rp38.000 per kilogram dan 10 tahun kemudian naik menjadi Rp95.000. Ada kenaikan setara dengan 250%. Hari ini, harga daging sapi adalah sekitar 125 ribuan per kilogram. Dibanding dengan tahun 2014 yang lalu atau 7 tahun setelah pria kurus itu duduk sebagai presiden, kenaikannya ternyata hanya 31% saja. Mari kita bicara harga bensin atau BBM untuk rakyat. Pada 2004, harga BBM premium adalah Rp1.800 per liter dan pada akhir pemerintahan beliau pada 2014, harga itu telah menjadi Rp6.000 per liter. Ada kenaikan hingga 330% kan? Saat ini harga premium berada pada Rp6.450 per liter.
ada kenaikan Rp450 per liter dari Rp6.000 atau kurang dari 7% saja. Mungkin ada yang bertanya, hutang negara hingga lebih dari 6.000 triliun. Apakah tidak dihitung? Untuk diketahui, utang Indonesia pada akhir tahun 2004 adalah 68,57 miliar dolar dan pada akhir pemerintahan Pak BY, utang telah mencapai 292 miliar dolar. Bisa dihitung dong. Ada kenaikan lebih dari 425%. Bila selama 7 tahun Jokowi memerintah, utang Indonesia telah meningkat menjadi 415 miliar dolar. Artinya Jokowi pun benar telah menambah hutang. Berapa besar penambahannya? Besarannya adalah 143%. Jauh lebih kecil dibanding rezim yang lalu kan? Pun ketika kita berbicara terkait pergerakan kurs rupiah. Pada tahun 2004, kurs kita terhadap dolar Amerika Serikat adalah 9.100 dan pada akhir 2014 telah menjadi 12.200. Di mana itu berarti bahwa rupiah telah mengalami penurunan nilai sebesar lebih dari 35% dalam waktu 10 tahun. Pada saat ini, kurs mata uang Amerika itu berada pada posisi Rp14.300 per dolar. Artinya, sejak tahun 2014 juga ada penurunan nilai tukar, namun hanya sebesar 14% saja. Sementara, bila itu dikaitkan dengan nilai penghasilan rata-rata yang diterima oleh warga negara, pada 2014 UMR DKI adalah 2,2 juta rupiah dan tahun 2021 ini naik menjadi 4,4 juta. Artinya, penghasilan rakyat selama 7 tahun Jokowi menjadi presiden naik 100%. Namun harga beras, daging, hingga BBM pada nilai kenaikan rata-ratanya ternyata tak sampai pada 15%. Seharusnya bukan makin miskin kan? Sementara pada SBY, UMR DKI tahun 2004 sebesar 671.550 dan 10 tahun kemudian naik menjadi 2,2 juta rupiah per bulan. Di sana benar ada kenaikan sebesar 330%. Namun harga beras, daging hingga BBM ternyata juga naik dengan presentasi rata-rata lebih dari 300%. Ini bukan data diinput dan dibuat demi melihat siapa lebih baik dibanding siapa. Ini hanya data kita gelar demi tak bisa perdebatan yang tidak perlu. Ini belum bicara tentang berapa penambahan utang ketika harus dibandingkan dengan berapa banyak waduk dibuat, jalan dibentangkan, bandara digelar, dan lain-lain dan lain-lain. Ini nanti akan terlihat seolah menjadi sindiran tak netral yang tak perlu. Yang pasti, Indonesia di bawah Jokowi kini justru dipercaya untuk memegang posisi presidensi G20 2021 hingga 2022 sekaligus akan menjadi tuan rumah dari 19 negara dengan perekonomian terbesar dunia ditambah dengan Uni Eropa. Masa sih negara terancam bangkrut karena kebanyakan utang bisa dipilih menjadi ketua dari 19 negara terkaya di dunia? Itu fakta yang tak dapat disangkal oleh siapapun. Rijal Ramli, Sangit Tidu, atau para pengkritik utang Indonesia tak mungkin lebih pintar dari 19 negara yang percaya pada Indonesia di bawah Jokowi. Terus apa makna kritik mereka pada Bu Sri Mulyani? Bu Sri Mulyani tak ingin menyinggung pemerintahan siapapun. Namun komen nyinyir mereka justru telah menelanjangi mereka sendiri. Yang jelas, Sri Mulyani adalah Sri Kandi tanpa panah yang telah berhasil menunjukkan kepiawaiannya ketika menjadi salah satu panglima perang di negeri ini.